Halo, selamat pagi semua. Apa kabarmu hari ini? Pasti luar biasa ya nak ya, pasti baik-baik saja. Teacher berharap kamu tetap terus jaga kesehatan, tetap tinggal di rumah. Kalaupun kamu harus pergi keluar rumah, jangan lupa pakai masker dan tetap mengikuti protokol kesehatan. Ya, kita kembali lagi hari ini belajar tematik. Oke, sebelum kita mulai, kita akan bernyanyi salah satu lagu nasional Garuda Pancasila. Semua ikut bernyanyi dengan suara yang lantang dan penuh semangat. Mari kita bernyanyi. Garuda Pancasila, Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kasih penyertaan-Mu Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami mau belajar, biarlah Tuhan memberikan kami hati yang sungguh-sungguh mau diajar. Ajar kami mengerti, memahami, bahkan mengingat pelajaran kami hari ini, walaupun hanya lewat video. Tuhan berikan kami semangat. Bapa kami berdoa juga untuk pandemi ini, biarlah segera lalu dari muka bumi ini, sehingga kami boleh kembali beraktivitas di sekolah. Kami mau serahkan waktu ini ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Hari ini kita akan belajar tentang manfaat energi dari subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mengidentifikasi perubahan bentuk energi listrik dan membuat teks petunjuk hemat energi dalam bentuk poster. Listrik. Siapa yang tidak mengenal listrik? Pasti semua tahu. Dan pasti saat ini semua di rumah ada listrik ya nak ya. Nah, pada zaman dahulu ada sepeda yang dapat menghasilkan tenaga listrik. Nah, sepedanya ini bersifat statis atau tidak berpindah tempat. Jadi, roda yang di kayu itu akan mengalirkan listrik ke dinamo. Ya, jadi fungsi dari mengkayu itu bukan untuk berpindah tempat seperti sepedamu, tapi adalah untuk menghasilkan listrik yang kemudian akan dialirkan ke dinamo. Semakin lama sepeda statis ini di kayu, akan semakin banyak pasokan listrik yang tersimpan. Tapi memang tidak sebesar pembangkit listrik yang menyediakan listrik untuk rumah-rumah. Ya, sepeda pembangkit listrik ini dimanfaatkan untuk menyalakan perangkat elektronik berdaya kecil seperti lampu, radio, dan televisi. Nah, di London sepeda ini digunakan juga untuk memutar film layar lebar. Sepeda pembangkit listrik ini salah satu contoh dari energi gerak yang dapat menghasilkan energi listrik, ya, dari gerakan yang di kayu, roda yang berputar, nah itu menghasilkan energi listrik. Masih adakah lain contoh energi gerak yang dapat menghasilkan energi listrik? Ya, ada, yaitu energi gerak yang berasal dari aliran air atau ombak laut dengan memanfaatkan kincir air atau generator. Kemudian ada lagi energi gerak yang memanfaatkan
tiupan angin untuk memutar kincir angin. Pembangkit listrik juga dapat memanfaatkan bahan organik seperti sampah, limbah pertanian atau kotoran hewan yang disebut biomasa juga loh. Nah, selain itu, pembangkit listrik juga dapat memanfaatkan energi surya atau energi matahari melalui panel surya. Ya, ini PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Yang terbesar itu ada di Bali, di daerah Karangasem. Bagaimana cara kerjanya? Pembangkit listrik tenaga matahari ini pertama yaitu energi matahari ditangkap panel surya. Kemudian energi matahari diubah menjadi energi listrik. Nah, setelah itu energi listriknya disimpan di dalam baterai yang kemudian jikalau dibutuhkan energi listriknya dapat digunakan, ya. Nah, energi listrik yang sudah kita dapatkan tadi itu akan banyak sekali gunanya, manfaatnya untuk kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, coba kamu ingat-ingat di rumahmu, apa saja manfaat dari energi listrik. Energi listrik ini bisa menghasilkan energi gerak. Nah, coba lihat sekitarmu, manakah yang dari energi listrik bisa menjadi energi gerak. Yang pertama itu kipas angin, putaran kipasnya itu ya, baling-baling yang di dalamnya itu akan menghasilkan angin sehingga kamu tidak kepanasan. Nah, itu perubahan dari energi listrik menjadi energi gerak. Ada lagi? Nah, ini mainan roda mobil mainan ini menggunakan baterai lampu berputar, ya, baterai mampu berputar sehingga karena terhubung dengan motor listrik. Kemudian mesin cuci. Nah, kalau kamu perhatikan mesin cuci itu kamu buka tutupnya, di dalamnya ada bagian yang berputar, memutar kain yang dicuci. Kemudian mixer, ini mama membantu mama membuat kue, ya, itu akan berputar itu. Nah, kemudian lagi ada blender dan masih banyak lagi yang ada di rumah kita yang mungkin kamu bisa perhatikan satu-satu. Mana sih yang peralatan elektronik yang menggunakan energi listrik sehingga menghasilkan energi gerak, yang dapat menghasilkan energi gerak. Nah, selain energi gerak ada lagi, yaitu menghasilkan energi panas. Jadi kalau kamu colokkan listriknya, dia akan menghasilkan energi panas. Contohnya apa? Rice cooker, ya. Panasnya itu akan memasak beras menjadi nasi. Kemudian ada lagi kompor listrik. Nah, ini kompor listrik, ya. Nah, terus ada setrika. Setrika ini panas, kalau kamu pegang bagian bawahnya ketika kamu colok itu lama-lama akan panas. Inilah panasnya, inilah yang akan melicinkan kain. Kemudian ada oven. Ini juga menghasilkan energi panas dan banyak lain. Nah, selain energi gerak dan energi panas, energi listrik juga bisa menghasilkan energi cahaya. Contohnya, kalau malam-malam mati lampu, malam-malam gelap, kamu mau nyalakan apa? Lampu, ya. Kemudian TV, ini juga ada cahaya yang dipancarkan. Tapi selain energi cahaya, TV ini juga menghasilkan energi suara, ya. Energi suara sehingga kamu bisa mendengar acara yang disiarkan di TV. Kemudian ada apa lagi? Handphone. Selain energi cahaya, energi suara juga dihasilkan oleh handphone, sehingga kita bisa mendengar orang yang sedang berbicara dengan kita melalui handphone ini. Dan masih banyak lain. Ya, wow, listrik sangat bermanfaat bagi kita, ya. Banyak sekali manfaatnya. Hampir, ya, yang peralatan di rumah kita itu menggunakan listrik. Nah, banyak sekali menggunakan listrik.
Nah, karena begitu banyaknya manfaat dari listrik ini, ya kita memang memiliki hak untuk menikmati ya. Tapi juga kita memiliki kewajiban untuk menghemat energi. Supaya apa? Supaya ya sebagai upaya menjaga kelestarian lingkungan. Nah, kamu dapat mengajak orang lain untuk menghemat energi melalui yang namanya poster. Poster. Bagaimana sih cara membuat poster? Penulisan judul itu sebaiknya singkat dan jelas. Kemudian, informasi mengenai topik poster dapat diringkas dan ditulis kembali dengan tata bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian, gambar sebaiknya sebaiknya sesuai dengan topik poster. Dan yang terakhir adalah dekorasi atau penataan letak informasi dan gambar sebaiknya rapi dan mudah dibaca. Ini ada contoh poster yang juga kamu bisa lihat di bukumu. Lihat cara menghemat energi listrik. Membuka tirai dan jendela saat pagi dan siang sehingga kamu tidak memerlukan lampu. Jadi lampu tidak perlu dinyalakan, tinggal dibuka saja jendela sehingga ruangan di dalam menjadi terang. Ini salah satu penghematan dari penggunaan listrik. Kemudian menggunakan lampu LED yang berdaya kecil dan lebih terang. Jadi gambarnya juga sesuai dengan ajakan yang kamu mau sampaikan lewat poster, ya. Jadi disesuaikan. Terus kata-katanya juga harus singkat dan jelas, tidak bertele-tele. Nah, contoh yang lain ini, dia mau mematikan lampu, mematikan listrik. Jadi matikan perangkat listrik jika tidak digunakan. Jadi mewakili ya, gambarnya mewakili dari pesan singkat yang disampaikan di poster. Nah, kemudian ini lagi penghematan energi, yaitu menutup keran dengan rapat setelah selesai digunakan. Nah, kamu mungkin nanti bisa mendesain sendiri bagaimana bentuk poster dengan tujuan itu mengajak orang di sekitar kita terlebih lagi untuk menghemat energi, ya, menghemat energi. Nah, demikianlah pembelajaran tematik kita hari ini. Ya, kita tadi sudah belajar bagaimana energi gerak bisa menghasilkan energi listrik. Kemudian energi listrik juga bisa berubah ke energi gerak, cahaya dan suara bahkan panas yang sering sekali kita manfaatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, semoga kamu memahami, kamu membaca lagi buku tematikmu untuk lebih jelasnya lagi. Ya, jangan lupa untuk rajin membaca dan belajar di rumah. Oke, sekian. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Dadah.